Jadi beberapa teknik pemrograman SFC, LD, FBD, IL, ST. Yang kita pelajari akan fokus itu LD, ladder diagram pada hari ini. Ya, pemrograman grafis. Nah, ini berdasarkan standar IEC 61113. Jadi 3 yang belakang ini adalah bagian untuk pemrograman. Jadi dimasuk dalam standar itu 5 bahasa ini. Apa program ini? Apa yang dimaksud dengan program ladder diagram ini? Program ladder diagram ini adalah program yang digunakan seperti kalian misalnya apa ya? Seperti kalian mengetik. Nah, kalian mengetik kan butuh Microsoft Word misalnya atau program yang lainnya lah ya. Bisa pakai Office atau yang mananya. Pokoknya produknya adalah tulisan gitu. Nah, ladder diagram ini atau SFC, FBD, IL, dan ST ini adalah program yang dikenali atau digunakan pada PLC gitu. Jadi karena PLC berfungsi untuk mengendalikan pelan itu ada sensornya yang masuk ke PLC dan aktuatornya dikendalikan oleh PLC, sehingga memenuhi skenario kendali logika yang kita inginkan, maka kita perlu taruh dia skenario itu bagaimana dalam bentuk program, ya, algoritma pemrograman. Jadi algoritma pemrograman agak sedikit beda dengan misalnya bahasa C dan bahasa lainnya gitu. Oke, bahasa lainnya. Jadi kenapa beda? Kalau itu kan bahasa tingkat, boleh dikatakan tingkat rendah. Jadi kita edit, kita grafiknya kita bikin lagi. Kalau ini kita tidak memprogram baru lagi, tapi kita memprogram logiknya. Memprogram logiknya artinya apa? Kita menghubungkan komponen-komponen function yang ada sehingga membentuk satu skenario logik gitu. Skenario logik itu apa? Skenario logika itu apa? Itu adalah urutan-urutan kendali diskrit. Bisa diskrit itu maksudnya apa? Setelah ini apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Gitu. Diskrit biasa dikenal dengan discrete event system. Makanya dia bisa dimodelkan di awal itu dengan Petrinet supaya menggampangkan. Nah, hari ini kita akan belajar ladder diagram dan kita sudah kenali ladder diagram itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Tidak ada. Berarti di sebelumnya saya langsung aja lah ke program ya. Oke. Nah, kalau mungkin saya tutup dulu ini supaya kalian tahu ya. Nah, kurang lebih ketika kalian sudah menginstal ya. Ketika kalian sudah menginstal, nah ini saya baru install OS di Mac saya ini supaya bisa menjalankan ini karena ini jalan di Windows saja. Nah, kalian akan muncul icon ini. Kelihatan ya? Coba saya mendengar responnya, takutnya suaranya hilang. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini nanti akan muncul icon seperti ini. Jadi ini icon biasa aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau MATLAB gitu atau ini muncul icon seperti ini. Kalian klik, double klik, muncul seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah ada. Tetapi saya mulai dari awal. Misalnya kalian ingin buat new project ya. Nah, misalnya coba-coba ya, gitu. Oke. Atau usah pakai minus ya, sebetulnya boleh. Nah, coba-cobanya game 4, penulisnya kalau kalian mau taruh silakan. Ini kalian set ke JM4 ya, yang saya bilang sebelumnya JM4. Oke, next. Nah, ini terserah mau diubah ya, file source-nya nanti silakan mau diubah atau dibiarkan saja tidak apa-apa karena dia menginduk kepada yang tadi coba-coba file utamanya. Oke, nanti ada pilihan apakah SFC, LD, IL. Nah, ini dia berarti FBD dan ST tidak tersedia pada pemrograman ini. Yang tersedia cuma 3, FCC, LD, dan IL. IL biasanya tersedia, LD biasanya tersedia, FCC kadang-kadang tersedia atau enggak, tapi di sini tersedia gitu ya. Karena itu yang paling digunakan tuh LD dan IL, instruction list. Oke, kita finishkan saja, kita pilih ini. Oke. Nah, fungsi-fungsi di sini, ini kalian kalau ada laptop itu silahkan coba yang tadi install. Nah, ini saya bilang di sebelah kiri ini adalah semacam ini kalau kutub positif, ini kutub negatif atau groundnya lah gitu. Jadi kalau ini kan tidak terhubungi, berarti tidak ada yang mengalir gitu, kurang lebih gitu. Nah, apa yang di komponen sebelah kiri ini, misalnya kita ingin mengendalikan lampu lah ya, lampunya pakai saklar gitu, paling sederhana. Kita ambil lah ini, normally, jadi diklik saja nih, diklik, tinggal dibawa ke sini, down, ya, gitu ya. Nah, untuk menghilangkan ini, escape,
Nah, oke, udah gitu kan. Nah, kemudian kita ini kan logika input ya. Nah, kemudian masuk ke outputnya di sini. Output itu pakai coil. Jadi ini coil nih semua outputnya. Nah, ini yang sebelah kanan, kalau kalian lihat ini adalah ya, kontak ya. Kontaknya yang pernah kalian pelajari itu adalah ya, di sini sebutnya open kontak, atau kita sebutnya normally open, ya, normally close. Ini positif ya. Transition sensing, ini negatif transition. Jadi ini kalau yang ini rising, ketika rise dia bernilai 1. Kalau ini turun dia bernilai 1 gitu ya. Nah, kemudian ini garis untuk menghubungkan satu komponen komponen lain, ini garis vertikal. Nah, ini masuk ini ada coil nih, open, not, set, reset, positif, negatif gitu ya. Nah, di bawahnya adalah function, ini jumping gitu ya. Nah, misalnya kita coba yang coil ini. Kalau kecepatan tolong dipotong nggak apa-apa ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ini artinya apa? Ini akan mengalir ke sini nih. Nah, tetapi pertanyaannya, ini apa? Kontak ini apa? Coil ini apa? Ini belum ada variabelnya. Maka kita harus set dulu dia variabel. Variabel itu apa? Variabel itu bisa input, bisa output, bisa memori. Ya, memori bit atau memori word. Nah, memory bit itu artinya disimpan di dalam nanti memorinya si PLC, tidak terhubung ke dunia luar untuk manipulasi saja. Tetapi kalau input dan output itu terhubung ke rak input output yang terhubung ke kendalian gitu. Jadi kalau di rak input itu ada input, ada output. Nah, input ini itu menerima informasi dari kendalian. Sensor kah, sensor suhu, sensor kelembaban, itu masuknya tapi bernilai 10 ya untuk digital. Kalau yang bernilai analog dia harus ada modul analog input gitu, modul analog output. Nah, kita bicara sekarang yang apa, high low, yang 10 0 gitu ya. Nah, artinya bernilai 1 atau bernilai 0. Jadi misalnya detektor itu bernilai 1 bernilai 0. Jadi kalau bernilai 1 dia mengirimkan 24 volt, kalau bernilai 0 dia menjadi 0 volt. Dikirim ke sini. Nah, dia terima, diolah sama PLC. PLC akan memerintahkan outputnya untuk memerintahkan output mana yang bergerak, ya. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, misalnya ini adalah input ya. Kita klik 2 kali, nah, kita add lah, add ya. Nah, ini S1 misalnya. Nah, ingat, ini kalau di auto, nah ini masing-masing vendor beda. Dia kadang-kadang ada dia kasih nama langsung, ada auto. Kalau auto ini adalah memory allocation-nya itu di slack bit-nya di PLC gitu, di memori PLC gitu ya. Nah, tapi kalau kita assign add, ya, assign add artinya itu di assign di modul rak I/O yang terhubung ke dunia luar gitu, di luar PLC. Jadi physically gitu, secara fisik tuh kabelnya itu terhubung gitu, yang dihubungkan ke rak itu gitu. Nah, tapi di rak itu harus ada pengelamatan. Nah, pengelamatannya karena S1 adalah input, maka terus I misalnya. Nah, modul berapa? Modul 0. Rak yang keberapa? Rak yang ke 0. Output yang keberapa? Output yang ke 0. Gitu kan? Misalnya gitu ya. Input, sorry. Nah, supaya tidak repot, kita tambah juga nih output nanti untuk di sini nih. Ya, kita tambah. Kita add dulu variabel-variabel. Lazimnya sih kita add semua variabel yang kita ketahui. Kok misal kita punya gambar ya, gambar sistem, ada S1, S3, L1, Q1, nah itu kita masukkan dulu semua ini, kita pengalamatannya, ya, baru kita nanti hubungkan di gambar ladder diagram. Tapi oke, kita masukin, ini misalnya L1, lampu 1 gitu ya, desain pada, ingat kalau output dia Q, ya, nah, Q modul berapa? Modul 0, nah, rak berapa? Rak 1, yang ke 0 gitu, ya, oke, nah, misal oke, nah, sekarang ini L1. Nah, kan L1 kan output nih. Ya, bukan input. Harusnya kita, ya, S1. Kita pilih S1. Kita double klik aja. S1. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya L1. Ya. Artinya apa? Karena ini normally open, jadi kondisi awal dia terbuka. Tetapi ketika kita tekan bernilai 1, maka ini akan ibaratnya aliran itu mengalir dia. Semacam saklar lah, mengalir listriknya ke sini. Ini akan hidup juga, gitu. Karena dia normal ya, coilnya normal, ya.
Nah, kita run bagaimana? Kita coba. Ya. Nah, ini kelihatan hasil simulasinya, ini masih stop. Ya. Kemudian ini kita run. Nah, kita lihat ini modul 0. Ya, base-nya 0. Kalau kita base-nya 1, ini tidak ada semua. Ya, karena kita base 0. Dan mana tahu base 0? Ini 0 nih. Ya, angka pertama. Kemudian rak yang keberapa? S1 setelah 0, 0. Berarti rak yang ke 0. Kalau outputnya di mana? 0.1. Berarti rak yang ke 1 gitu. Ya. Nah, kemudian S1 di mana posisinya? 0, modul 0, rak yang ke 0, bit yang ke 0. Berarti yang di sini, yang pertama nanti nih. Ya. Nah, kalau L1 di mana? L1 tuh modul 0, rak 1, modul 0, betul, base 0. Rak yang 1, tapi bit yang berapa? Bit yang ke 0, berarti sini. Jadi mulai bit itu 0. Jadi misal kita klik logikanya, nah dia bernilai 1. Jadi ketika nanti ini secara fisik itu ada sinyal logika 1, maka outputnya yang ada L1 itu bernilai 1. Ya. Kemudian ketika kita klik lagi 0. Jadi dia mengikut ya. Ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih itu, ya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Tetapi gimana, Pak? Misalnya ya, Pak, saya mau ganti ini dengan not misalnya. Ya, normally close. Nah, nanti akan berbeda logikanya. Jadi kalau ini 0, jadi kondisi S1-nya 0, tetapi logikanya menjadi 1 gitu. Kok S1 menjadi 1, logikanya menjadi 0 karena inversi. Ya, karena invert dia, di invert kebalikannya. Oke, misal kita running lagi. Ya, running lagi. Nah, lihat nih. Nah, dia posisi S1-nya, ini kan S1-nya posisi ini kan, dia 0, tapi logikanya yang biru ini malah 1 dia. Ya, logikanya malah 1. Kenapa? Karena dinegasikan atau diinvert dengan ini, normally close, kontaknya nih ya. Sehingga dia mengalirkan logika 1 ke kanan, ke coil. Ke coil dikasih logika 1, maka dia bernilai 1. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sederhana seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita kembalikan seperti ini. Ya. Pak, gimana nanti yang set dan reset? Gitu ya. Set dan reset. Nah, set dan reset misalnya seperti ini. Nah, ingat, pernah saya bilang, kalau kalian belajar lagi slide yang sudah pernah saya kasih, ya, ketika dia kita running, berarti ini artinya apa? Ketika dia dikasih sinyal 1 kali, dia terset, walaupun ini 0, dia tetap terset sampai dia di reset. Nah, coba kita buktikan ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan 00 nih, belum nih. Kita ketika S1 itu di sini bernilai 1. Nah, dia 1. Tetapi setelah dia 0 lagi, tetap 1 dia. Karena ini hubungan set. Dia jadi mau 1 mau 0 habis itu tetap 1 dia, ya. Tidak peduli. Nah, sampai kapan? Sampai dia di reset. Nah, oke, gitu ya. Sampai dia di reset. Jadi kita misalnya butuh, oke, saya butuh 1 lagi lah untuk meresetnya. Misalnya, nah, kita reset. Misalnya S2 kita add ya. 2. Kita assign pada 1.0.1. Jadi tidak boleh sama. Tadi kan raknya sama, modulnya sama, tapi bitnya yang ke 1 gitu. Nah, ya. Oke. Nah, ini. Ini mana? Ini kita pakai L1 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Nah, kita lihat nih. Ini kan risetnya tetap aktif dia kan. Logikanya pasti bernilai 1 nih. Nah, karena dia masih 0. Ya. Nah, sekarang kita tekan S1. S1 kan sini. S2 yang keduanya gitu kan. Ini 0, ini 1. Jadi, oke, kita aktifkan. Nah, dia bernilai 1. Nah, dia dimatikan pun tetap bernilai 1. Sampai kapan? Sampai S2 ini aktif. Ketika S2 ini aktif, dia akan mereset L1. Ya, kita lihat nih. Nah, kan dia mereset L1 dia. Ya. Nah, ini logikanya 1, tetapi karena reset dia L1-nya tidak merah. Ya. Kalau merah itu artinya L1-nya hidup. Gitu. Ini S2-nya hidup. Nah, tetapi logikanya 1. Ini hidup logikanya 1, tapi L1-nya tidak bernilai 1. Ya.
Jadi logika di ini bernilai 1 artinya terreset, tapi L1-nya tidak merah, artinya bernilai 0, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak nih kira-kira sebelum saya lanjut? Nggak ada. Pak, kalau yang pembuatan assign tadi itu gimana Pak caranya Pak? Pembuatan apa? Assign yang di AT itu Pak, memory allocation. Oh, pembuatan assign itu bisa kita klik di sini 2 kali, langsung dapat, add saja. Kalau mau baru, tapi bisa juga dari yang ada kita bisa kalau yang baru kita add, kita kasih namanya, kita klik assign gitu, add apa nih, persennya sudah ada, jadi nggak perlu persen. Kalau input dia I, jadi I, nomor modul, titik, nomor rak, titik, nomor bit. Nah, jadi misalnya modul 0, rak 0, bit ke 0, berarti I 0.0.0. Nah, tapi kalau misal modul 0, rak yang ke 1, modul yang ke 1, bit yang ke 1, maka dia I 0.1.1 gitu. Nah, tapi kalau kita mau ngedit yang ada juga bisa. Oh, ini ternyata salah nih alamatnya misalnya. Ini kan 0, modul 0, rak yang ke 0, bit yang ke 0. Tapi kita mau edit, tinggal klik edit misalnya. Edit aja nih, ya, dari yang ada. Kalau kita mau delete, ya delete aja ini, nggak salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ah, bisa dari sini, bisa juga variabel. Nah, jadi local variable bisa juga nih, klik ya di tab ini nih. Kalau kalian lihat variabelnya bisa juga. Tapi bisa juga kalian bikin konstruksinya. Kalau kalian sudah punya daftar input outputnya, kalian tinggal klik sini, isi semua input outputnya nih, tambahkan dulu semua. Baru nanti kalian bikin laddernya. Tetapi kalian bisa juga bergerak dari laddernya. Bikin ladder kosong dulu, baru klik double klik, baru nanti kalian isi itu sebenarnya isinya S1K, S2K, atau apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Pak, Yep. untuk yang memory allocation yang di input dan coil itu harus sama ya Pak? Memory allocation. Nah, yang maksudnya yang ini? Pak, yang tadi. Apakah harus sama dengan yang input dan output atau gimana Pak? Ini sama saja, cuman kodenya yang menentukan dia input atau output. Tempatnya sama. Cuman misalnya ini L1. Kalau saya L1, misal saya buka L1 ya. Bentar. L1. Nah, L1, nah ini tempatnya sama. Cuman yang membedakan dia kalau output dia itu Q dia. Ya, kita tulis Q0. Nanti kalau ketika kita rekam dia langsung otomatis nambahkan X di sini. Jadi Q0 ya. Q. Tetapi kalau input dia I. Itu saja membedakan. Ini I dia. Pengalamatannya tuh. Oh, iya Pak. Baik Pak. Itu saja tempat settingnya sama. Tetapi tetapi itu tergantung vendor ya. Tapi rata-rata kalau kalian udah ngerti sih itu sih nggak salah. Yang penting kalian tahu bahwa oh ternyata saya harus mengedit dia punya input output. Oh tinggal kalian lihat cara penulisan inputnya bagaimana gitu. Tinggal penyesuaian. Tapi yang paling penting kalian tahu apa nih maksud pengalamatan. Karena kalau misalnya salah alamat bahaya. Misal ada yang naksir si B, si A naksir si B, dia kirim surat. Suratnya salah alamat ke C. Nah, kan bahaya, salah juga kan. Salah alamat istilahnya itu. Nah, ini seperti itu juga. Walaupun kalian sudah canggih, tetapi ternyata salah alamat S1 sebenarnya. Ternyata nanti di lapangan, di fisiknya, ternyata sensor sakal 1 itu tidak dihubungkan ke alamat ini, 0.0.0 ini, bisa salah juga nanti tuh. Jadi harus pas. Memang di alamat ini dia, titik penguncinya, titik penghubungnya, di rak input. Ya, untuk yang S1. Begitu juga dengan untuk output ya, di rak outputnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Pak, untuk running simulator coba ulang Pak. Kayak gimana cara runningnya Pak? Kan ada bikin bisa dua. Pertama kalian compile dulu, habis compile baru nanti build all ya, lakukan kompilasi. Nah, tapi kalian bisa juga langsung seperti ini. Klik ini start simulation nih, ini yang lambang ini nih. Ya, kelihatan enggak nih? Yang lambang kotak. Nah, klik aja. Nanti kan dia ini dia
Dia bisa dua cara. Tadi compile dulu, baru with all, baru oke gitu. Jadi kalau ini saya klik start simulation nih, dia langsung compile dan build all. Nah, baru muncul ini kan, gitu. Nah ini posisi stop nih. Jadi dia apa-apa kan nggak bisa, belum. Ya. Tetapi kalau run, nah baru dia bisa. Nah, nanti apa jalan ini. Bentar. Oke. Oh ini dia dalam posisi di reset, gitu ya. Dalam posisi di reset. Ini salah saya terklik tadi, ini L1 pula. Harusnya S1 ya. Makanya dia ya, harusnya S1 tadi. Salah saya pas menjelaskan terklik ini. Ini S1, kalau S1 ini dia akan mengaktifkan ini. Oke, saya ganti dulu ini S1. Nah. Oke. Ada lagi? Nah, nanti kalian bisa coba kalian gunakan kontak normally open, normally close, positif, negatif ya, rising edge, falling edge bisa kalian gunakan. Tinggal ini semacam lebih mudah dari Word kayak itu. Klik-klik ini hubungkan, coba aja. Tapi ini artinya adalah logikanya. Nanti baru ada kesulitan baru kita bahas gitu ya. Karena kalau nama pemrograman itu tak bisa diajarkan seperti ini. Paling dasar-dasarnya saja. Nanti kalau misalnya udah harus coba sendiri. Kalau coba sendiri ada kendala, baru enak gitu. Saya menjelaskannya gitu, kendalanya di mana. Tapi kalau tidak dicoba nggak bisa pasti. Ya, oke. Nah ini sebentar, ini saya delete dulu. Nah, hapus dulu. Nah, sekarang mungkin ini saya bikin seperti ini biar gampang ya. Oke. Nah sekarang dengan function. Nah, misalnya function ya. Function itu apa? Bisa timer, bisa counter gitu ya. Nah, kita bisa juga ini function kita ambil dari sini nih, F nih. Kita ambil, kita taruh aja sini nih. Nah, kita mau function apa? Kita mau function timer misalnya. Timer on, timer lah ya, karena kita belajar. On. Ini fungsi timer on ini, bentar. Ya, timer on. Oh, bentar, bukan ini, bentar. Fungsi ini, bentar. Nah, ini function FB ya. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ada timer on ya. Tadi FB ya, function block. Ya, oke. Kita masukkan timer on sini. Nah, ingat ini ya. Nah, ini timer on. Nah, ini misalnya besar kali ya, 5 second lah ya. Oke. Nah, ini tulisnya gini, request 5 second. Nah, berarti 5 detik ya. Coba kita tes run. Nah. Oke. Artinya apa? Jadi ketika ini 5 detik dia, sampai 5 detik baru Q-nya 1 gitu. Jadi kayak mendelay gitu kalau T on nih. Nah, baru 5 detik dia on. Atau coba saya saya agak lama sedikit biar tengah. Oke, misalkan ya. Nah, ini kan S1 kan sini nih. Ya. Nah, dia kalau sebelumnya kan tanpa timer ini, dia ketika kita klik langsung hidup ini kan, L1-nya lampunya. Nah, gitu. Langsung hidup. Nah, tetapi kalau sekarang kita ada delay 10 detik. Nah, ini ET ini real time-nya. Jadi kalau kita lihat ya, sampai 10 detik. Nah, lihat, ngitung sampai sampai 10 detik nanti baru dia Q-nya 1 berarti logikanya 1. Nah, ini baru 1. Oke ya? Oke. Itulah kira-kira. Nah, kalau ada lagi misalnya, oh ini Pak, kalau tidak ada orang, kalau orang tidak ada,
Misalnya di hotel gitu ya, kalau orang nggak ada, dia nggak langsung mati Pak. Misal keluar dari pintu hotel misalnya, dia nggak langsung mati, kan kaget orang, baru nggak melangkah langsung mati pula. Nah, biasa kalau udah keluar, dihitung sekian detik, nah, dihitung sekian detik, baru dia berlogika. Kita mungkin bikin 7 detik ya, kelamaan 10 detik nih nunggunya. Oke, nah misalnya ya, nah lihat nih, ini langsung hitung dia, nggak ada orang kan? Nggak ada orang, di 7 detik langsung hidup dia, ya. Sorry, bukan nggak ada orang, maksudnya logikanya, maksudnya dia nggak ada, tapi dia logikanya satu. Tapi kalau on, mati dia otomatis. Jadi intinya apa? Ini harus aktif. Maka semua skenario T-on ini aktif, gitu ya. Tapi kalau dia tidak aktif, maka otomatis dia menginterupsi, walaupun lagi hidup, ini dimatikan semua. Nah, seperti ini kan, dihidupkan lagi, dia ngitung lagi dari awal. Yang lebih seperti itu. Ya. Selama 7 detik, karena kita setnya 7 detik. Ya. Yang lebih seperti itu. Bisa kita ganti lagi dengan normally close-nya. Jadi seperti itu, kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. 7 detik ya. Nah, kita bisa ganti juga dia dengan timer off. Nah, timer off misalnya. Timer off. Ya, misal timer off. Nah, timer off ini kebalikannya. Misalnya kita bikin detik. Nah, 7 detik gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat 7 detiknya, dia 7 detik kemudian mati, bukan hidup. Kalau tadi kan timer on. Timer untuk meng-on. Nah, kok ini timer untuk meng-off. Tetapi dia tidak ada ini. Tidak hidup. Nah, dia hidup dia. Otomatis hidup. Wah, gitu. Loh, kok beda Pak ya? Betul. Tadi kan itu timer on yang sebelumnya. Nah, kita set 7 detik. Setelah 7 detik baru on. Dengan syarat ini harus on ya. Kalau ini off, walaupun belum 7 detik dia mati. Off. Nah, atau misalnya sudah on, walaupun dalam 7 detik, setelah 7 detik dia tetap off. Gitu. Nah, ini sekarang udah on. Nah, perbedaannya untuk timer off, T-off ini, jadi ketika off ini, ketika L1-nya saya off kan, lihat nih. Nah, dia belum off nih, L1-nya. Nah, tapi 7 detik kemudian dia off. Jadi timer untuk meng-off gitu ya. Kalau tadi kan timer untuk, dia off nih setelah 7 detik. Gitu. Gitu ya. Nah, ini sama seperti kalau kita pakai di kamar hotel itulah. Ini yang cocok nih. Ya. Ketika Anda ada, wah dia tunggu dulu orang sampai keluar, tenang dulu selama 7 detik atau 10 detik, maka lampu atau electrical di kamar itu otomatis off untuk menghemat biaya listrik gitu ya. Nah, jadi ada juga timer pulse nih, timer pulse. Kok pulsa dia hidup dan mati. Ya, misalnya TP itu berupa pulsa dia. Kalau timer off kan menghidupkan. Kalau off tuh oke. Hanya seperti itu. Ya. Nah, misalnya timer pulse, kita lihat bagaimana sih kerjanya. Kalian tinggal coba saja. Nah, ini kan. Nah, lihat, ini kan belum hidup nih. Coba kita lihat hidup dah. Nah, ketika kita hidupkan, misalnya ini L1 hidupkan, dia hidup. Otomatis L1-nya. Ya, kita lihat. Tapi sebanyak, setelah 7 detik dia mati. Jadi semacam impuls gitu. Nah, lebar pulsanya ditentukan dari mana? Tentukan dari ini, PT ini. 7 detik berarti lebar pulsanya. Kalau kita matikan, kita hidupkan lagi. Dia hidup nih. Tapi selama ini sampai 7 detik dia off lagi. Nah, jadi beda ya. Jadi masing-masing punya perbedaan ini off ya. Lebih seperti itu. Ya, timer kurang lebih seperti itulah. Ya. Oke ya. Nanti kalian bisa coba juga counter. Counter misal kalian bikin 5, ya, kalian count up atau count down. Ya, kalian tinggal hidupkan, matikan 1. Hidupkan, matikan 2. Sampai 5 dia on, bisa. Nah, jadi membedakan ini dengan yang cara hardware kan diganti gitu kan. Kalau kita pakai chip atau kan ganti chipnya. Ini tidak perlu. Ini cuma mengganti programnya saja gitu.
Jadi lebih mudah gitu. Jadi lebih hemat lah boleh dikatakan. Dan ini udah standar industri. Nah, ya, kalau microcontroller itu tidak cocok digunakan industri. Itu cocok untuk aplikasi-aplikasi biasa. Walaupun dasar dari PLC ini sebenarnya adalah microcontroller, tetapi dengan di-set atau didesain sedemikian rupa sehingga dia memang standar industri gitu. Ya, standar industri 24 volt ya. Kalau microcontroller kan kurang lebih kalau salah 5 volt ya, sekitar itu. Oke, yang timer oke ya. Timer gimana? Ada pertanyaan untuk timer? Pak, mau nanya. Yep. Untuk ini kan yang tadi kan sebagai contoh kan ruangan hotel jika sudah tidak ada orang ya Pak ya. Ya, itu sebagai penanda bahwa ruangan hotel untuk itu udah tidak ada orang, itu mau pakai sensornya gimana Pak, hubungkan ke PLC? Bisa macam-macam kan sensornya, bisa sensor infra tuh kalau dilewati atau gimana gitu, tapi bisa juga ketika dibuka pintu. Nah, di situ dipasang misal sensor peer itu adalah sensor yang berbasis adalah dia bisa melihat secara inframerah itu tubuh manusia. Jadi kalau hewan tidak dikenalnya, tapi kalau tubuh manusia, oh ada, berarti ada orang di dalam ruangan. Tetapi kalau tidak ada, berarti 0 dikirimnya. Nah, dari sensor itu tinggal dibikin pengkondisi sinyal yang memenuhi standar dari input output PLC. Nah, standar input output PLC itu apa? Dia harus 24 volt, logikanya 1 gitu. Tetapi walaupun untuk skala industri ada jual sensor-sensor yang standar industri, tetapi kan tentu mahal gitu kan. Nah, tapi kalau kalian mau buat dari sensor yang biasa dipakai, bisa kalian modifikasi itu ya, itu kan keluarannya harus kalian, misalnya keluaran cuma sekian volt, tetapi kan itu tidak memenuhi, tidak bisa kita untuk memberikan logika 1 kepada PLC kalau kita pakai PLC gitu. Itu contohnya. Nah, tetapi kalau kita pakai microcontroller aja, berarti standarnya misalnya 5 volt saja sudah bernilai logika 1 misalnya seperti itu. Jadi kita harus antara sensor dengan controller itu ada, nanti harusnya kalian belajar di KSK, komponen sistem kendali ya, mata kuliah saya di mata kuliah lain, itu harus ada pengkondisi sinyal gitu, sehingga matching gitu, semacam antar muka atau misal gini, itu sama seperti misalnya orang, misalnya maaf kata ini ya, bukan ini misalnya orang, aduh mahal gitu, orang tidak punya duit, tentu mahal dia, misalnya standarnya 20.000 mahal gitu ya. Nah, tetapi misalnya ada orang kaya, mahalnya ternyata berapa? Ternyata 10 juta belum mahal ya, 20 juta. Nah, kan beda tuh. Nah, jadi definisi situ aja beda. Nah, kalau di definisi listrik itu juga tegangannya misalnya. Ya, tegangannya tuh harus standar. Ya, dari sensor sehingga bisa dimengerti oleh si controller gitu. Ibaratnya gitu. Ya, nangkap ya, menjawab ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya untuk sensor-sensor itu kurang lebih dengan microcontroller Pak ya. Cuman keluarannya aja yang dipikirkan lagi. Sensor itu bukan microcontroller. Jadi ingat. Untuk pengantar sinyalnya gitu Pak. Iya. Jadi harus ada istilahnya itu pengkondisi sinyal. Ya. Ya, pengkondisi sinyal istilahnya gitulah. Pengkondisi sinyal ini ada bisa amplifier menguatkan ya, atau misal kayak itu kan pokoknya macam-macam lah tekniknya tuh. Kalau yang pengkondisi sinyal ini ya sebenarnya tergantung dia dapat apa dari sensor. Nah, tetapi controller mau apa gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Sama dengan misalnya kalian mendeteksi nanti misal suhu ya. Kalau di PLC kan kalau kita gunakan inputnya digital, artinya apa? Artinya dia cuma terima detektor tuh ada asap atau tidak gitu. Dia tidak menerima misalnya, oh ternyata temperaturnya 80 derajat. Tidak. Karena dia dikondisikan ke input digital. Kecuali ada input analog ya. Nah, atau misalnya dia menerima, oh ternyata kadar asapnya sekian persen. Tidak, dia tidak. Atau kelembabannya sekian persen. Tidak, dia tidak menerima itu. Pokoknya simpulannya ada kebakaran atau tidak sensor asap itu. Atau ada asap atau tidak, gitu yang membahayakan. Jadi settingan
berbahaya tidak itu sudah ada di detektornya gitu ya, di detektornya, sehingga kalau dia di atas threshold atau ambang tertentu dia akan mengirimkan logika 1. Kalau di bawah itu dia akan mengirimkan logika 0. Jadi kalau mengirimkan logika 1 ke PLC, maka PLC harus ngapain? Nah, itulah tadi ladder diagram inilah atau program lainnya yang mengatur. Jika misalnya tadi ini S1 ini adalah dihubungkan dengan sensor kebakaran, sensor asap berlogika 1, maka apa yang dilakukan? Oh, ini mungkin langsung hidupkan alarm, misalnya L1 ini alarm misalnya. Nah, seperti itu. Ini ladder diagram ini tiap tahun ada perlombaannya tuh dari Schneider tuh. Dulu kita baru sempat juara 8 sih. Pertama kali dari yang enggak bisa itu ladder diagram sampai kita punya waktu cuma 1,5 bulan itu digenjot waktu itu. Nah, itu 8 bulan. Kita ngalahkan 7 kan salah. 89 itu ITB misalnya. Kita 7 kan salah ya, 7. Kita masuk final, 12 orang masuk final. 7 dan 8 itu baru pas final kita masuk 7 dan 8. Itu ngerjakan programnya di situ tempat itu, dikasihkan plan langsung kerjakan, kerja enggak barang itu. Nah, itu saya bimbingnya, tapi mau cepat, memang anaknya mau belajar sih, itu yang penting. Kalau enggak mau belajar ini susah. Tapi kalau belajar dikasih, dia cari lebih lagi. Nah, itu senang kita ngajarnya. Tetapi kalau dikasih harus dari kita, nah itu susah. Sama seperti ini juga kalian. Kalau dikasih seperti ini, kalian coba di rumah. Jadi jangan tunggu dari saya. Waduh, masa tinggal klik-klik gini, coba aja. Oh, ini apa? Oh, timer pulse. Coba aja. Oh, bayangkan kalian, bayangkan aplikasi apa gitu. Kontak-kontak. Nanti kalian akan ketemu problemnya. Nah, saya bagusnya jawab problem itu gitu. Tidak kembali misalnya gimana sih ngambil barang ini nih, close kontak tuh ngelekatkan sini, itu salah. Itu terlampau sepele gitu ya. Nah, kalian udah mulai harus kalian pelajari. Karena dulu saya juga belajar sendiri gitu. Saya karena senang aja, hobi waktu dari S1, S2 juga tesis saya tentang ini, saya bikin Petrinet konversi ke ladder diagram gitu. Hobi. Menyenangkan sih, karena ini dipakai di industri juga sebenarnya. Ya. Nah. Ada lagi? Nah. Nggak ada ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi function nanti kalau lihat ini fungsinya apa aja gitu ya. Fungsinya apa aja. Nah, nanti fungsinya banyak nih, bisa macam-macam nih. Nah, kalian counter down, CTD counter down, counter up. Ini ada nih. Ya, yang negatif bisa, yang set reset bisa, ini bisa ya. Nah, function juga bisa gitu ya. Nah, kalian coba aja nanti. Jadi kalian tes dulu. Nah, baru kita nanti ada pertanyaan tuh bagaimana. Semuanya udah install belum ya? Programnya? Udah pada install belum ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menambahkan fungsi counter. Jadi counter itu kita tambahkan cukup demikian. Jadi ada counter up, counter down, kita bisa tambahkan seperti ini ya. Untuk sisi untuk mengaktifasi daripada counter up, jadi ketika S1 memberikan satu impuls artinya hidup dan mati, itu akan on, kemudian off itu memberikan satu pulsa, hitungan 1, kemudian kedua, ketiga sampai berapa yang ditentukan. Nah, misalnya ini kita tentukan adalah 5, yaitu seperti itu. Kemudian bagian reset kita tentukan dia apa yang mau reset dia, misal S2 seperti itu ya. Nah, ketika kita jalankan maka dia akan bisa kita running. Kita lihat di sini. Ini adalah S1 ya. Dia count sebagai 1 kali ya, count sekali, 2 kali, karena up maka counter up. Sebenarnya counter down itu dari 5, kalau kita tetapkan 5 maka 5, 4, 3, 2, 1. Karena kita menggunakan counter up, maka dia dari 0 naik 1, 2 sampai ke 5. Kita lihat ini sampai ke 5. Oke, sampai ke 5, dan setelah ke 5
maka dia Q bernilai 1 akhirnya memberikan logika 1 ke L1 seperti itu. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita bisa mereset di mana S2 itu kita set di lokasi ini. Nah, kita bisa mereset kembali ke 0. Untuk reset ketika di pertengahan ya, ketika counter misalnya sampai dengan 3, kita juga bisa mereset sehingga ketika kita reset dia kembali ke 0. Oke, itu untuk counter.